Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Dan bagi pemirsa mungkin yang belum ada di rumah, tidak bisa menyaksikan tayangan ini melalui televisi, Anda bisa menyaksikan melalui streaming Dhamma Televisi di dhamaweb.tv. Jadi Anda bisa melihatnya juga lewat handphone atau smartphone Anda. Jangan lupa dhamaweb.tv. Mungkin bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya pemirsa untuk perbincangan kita kali ini mengenai bencana alam yang terjadi. Tadi di segmen pertama Pak Andi dan juga Pak Jayusman sudah menceritakan banyak bahwa peran dari manusia ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya bencana alam yang terjadi saat ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Pak Jayusman tadi sempat terpotong mengenai keweningan. Ya, ini apakah rasa keweningan ini berhubungan juga dengan meditasi? Seperti apa, Pak? Hampir sama dengan meditasi. Dan prosesnya itu ketika kalau di dalam ajaran Sabta Dharma itu kita menggunakan kain sanggar begitu ya, segi 4 itu warna putih, dan kita memandang 1 meter itu istilahnya ujung daripada kain sanggar itu. Kenapa kita harus melakukan itu? Dan kita juga prosesnya, mohon maaf, ada kalau yang laki-laki itu bersila, kalau yang perempuan itu biasanya timpuh, gitu ya. Nah, kita memandang sanggar ini, ujung sanggar ini dalam proses kita untuk menenteramkan seluruh anasir ataupun juga nafsu yang ada di dalam pribadi kita. Nah, karena kita dalam keseharian itu kita ada bekerja, ada kuliah, ada macam-macam kan. Nah, ini harus kita satukan, kita tenteramkan. Jangan sampai kemudian bergejolak. Artinya apa? Kalau ini bergejolak kan akan kepikiran, dan pikiran ini akan mengganggu bagaimana konsentrasi, istilahnya begitu ya. Kalau saya katakan itu tidak akan sambung dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa atau sinar Allah yang Maha Kuasa. Nah, dalam proses keheningan inilah kemudian kita rasakan namanya getaran kasar. Nah, dari cetik ini sampai ke yang namanya belakang leher, istilahnya begitu ya. Ini kok saya jelaskan panjang sekali. Nah, itu kemudian kita akan diproses getaran kasar ini, kemudian kita akan menutup mata. Nah, di dalam menutup mata ini kemudian air liur ini merasa keluar, kan kita telan pelan-pelan sampai kita merasakan diam, dingin. Nah, mata ini sudah tutup. Nah, kemudian kita merasakan ubun-ubun ini rasanya isis, istilahnya begitu, dingin. Nah, begitu kita dingin, kita diam sudah. Diam. Ini proses untuk katakanlah di dalam bahasa umum itu adalah meditasi tadi. Sehingga inilah yang dikatakan manunggaling kawula lan Gusti itu tadi, seperti itu. Nah, disinilah kemudian ada ucapan di dalam sujud atau persembahyangan kita itu yang tadi saya katakan. Nah, yang Maha Suci, sujud yang Maha Kuasa itu ketika kita sudah menunduk kepada kain sanggar. Ini getaran ini dari kita bersila ini pelan-pelan turun sampai kemudian yang namanya jidat ini pas di kain sanggar tadi. Tetapi ini bukan kehendak kita, tetapi ini adalah getaran halus yang satu ruas di dalam tulang belakang kita ini satu ruas, dan itu harus kita teliti. Tidak boleh istilahnya itu tergesa-gesa kemudian kita menunduk, tidak demikian. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya proses di dalam persembahyaan di dalam ajaran Golongan Sabta Dharma ini gampang-gampang susah. Betul. Nah, semacam itu. Dan ini prosesnya sampai kemudian bungkuan kedua itu adalah ucapan kesalahan, bungkuan ketiga itu adalah bertobat kepada Yang Maha Kuasa. Gitu. Karena mungkin memang setiap gerakan yang dilakukan ini ada filosofis dan tujuannya tersendiri. Ada tujuannya sendiri. Ada tujuannya sendiri. Dan itu kita harus melakukan yang namanya penelitian. Jadi bukan berdasarkan akal pikir, tapi ini betul-betul gerakan dari Yang Maha Kuasa memberatkan seluruh ornamen yang ada di dalam tubuh kita, semacam itu. Baik. Saya ke Pak Andi. Pak Andi, tadi Pak Jayusman sudah menjelaskan bahwa memang banyak sekali proses-proses atau tahapannya dan juga sensasinya juga banyak sekali yang dirasakan. Nah, bagaimana kalau untuk pemula, Pak Andi? Kalau untuk pemula, bagaimana agar bisa menciptakan yang namanya meditasi ini dengan tenang, dengan santai, dengan rileks? Karena kan memang bagi orang yang terbiasa kan belum terbiasa kan susah ya Pak ya, susah untuk bisa masuk ke tahap ini. Seperti apa Pak Andi? Mungkin ada tips bagi pemirsa yang di rumah kepingin sih mencoba seperti itu, bagaimana?
Jadi gini Mbak, ajaran kerohanian Sabta Dharma ini adalah wahyu ya, wahyu dari Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Wahyu tersebut itu bisa diikuti oleh siapapun, seperti itu. Jadi siapapun yang mau mengikuti ajaran kerohanian Sabta Dharma dipersilakan. Artinya untuk pemula kita diwajibkan membeli kain putih dulu 1 meter persegi. Nanti datang ke sanggar atau tempat ibadah kami, di situ si pemula tersebut yang ingin belajar sujud itu akan dituntuni langsung oleh tuntunan Sabta Dharma. Jadi tidak bisa belajar sendiri dari buku. Sebenarnya bukunya juga ada, tapi tidak diharapkan si calon warga Sabta Dharma tersebut belajar sendiri. Karena apa? Ini urusannya dengan rohani. Kalau getaran rohani itu nanti tidak terbimbing, itu nanti kasihan dianya. Artinya hidupnya itu akan menuju arah yang kurang tepat sesuai yang diharapkan oleh ajaran Sabta Dharma. Jadi terkait dengan bencana juga di ajaran Sabta Dharma ini memang kami ada tuntunan pusat yang ada di Jogja. Namanya tuntunan agung, sebutannya tuntunan agung. Beliau sudah menghimbau dari tingkat pusat ke provinsi, ke kota kabupaten itu untuk mengadakan sujud tirakatan. Sujud tirakatan itu artinya bahwasanya warga Sabta Dharma seluruh Indonesia itu mengajukan atau memohonkan kepada Yang Maha Kuasa supaya bencana yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia itu segera sirna, segera kembali ke asalnya. Karena apa? Bencana-bencana ini itu ada 2 macam, Mbak. Jadi bencana alam dan bencana non-alam. Bencana non-alam kita tahu bahwa pandemi COVID ini itu kita tidak tahu dari mana, berupa apa. Nah, ini harus kita atasi secara rohani juga. Jadi warga Sabta Dharma memang sudah melakukan hal tersebut secara bersama-sama di sanggar-sanggar kota, kabupaten maupun tingkat provinsi, itu melakukan sujud totegi mohon pada Yang Maha Kuasa agar bencana ini segera dikembalikan ke asalnya. Jadi sudah tidak menjadi permasalahan menyeluruh kompleks seluruh dunia seperti itu, Mbak. Oh iya, berarti memang ini dilaksanakan secara serentak, secara bersama-sama, betul, Pak? Betul. Benar. Jadi ada semacam himbauan secara tertulis oleh Bapak Tuntunan Agung, Bapak Saekun Partowoyono, itu menghimbau untuk seluruh provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai kecamatan, kelurahan itu sendiri sampai desa, seluruh warga kerohanian Sabta Dharma dimanapun berada itu melakukan teteki selama 3 hari. Mulai jam 7, jam 9 sampai dengan jam 12. Ini hanya melakukan permohonan. Yang pertama adalah keselamatan bagi bangsa dan negara. Yang kedua itu adalah agar COVID-19 ini segera sirna, berakhir dan aktivitas masyarakat bisa pulih kembali. Itu yang dilakukan. Ya, karena kalau kita melihat dari dampak dari COVID ini ya Pak ya, sungguh luar biasa. Tidak hanya anak-anak saja yang di sekolah di rumah, tapi banyak sekali juga yang kehilangan mata pencariannya. Mungkin seperti itu Pak ya. Berarti memang juga perlu disikapi secara dari dalam juga bagaimana kita secara rohani untuk bisa kembali terhubung dengan Yang Maha Pencipta. Ya, baik Pak. Kemudian Pak Jayusman, mengenai hukuman sendiri, banyak juga yang menganggap bahwa bencana alam yang ada di Indonesia ini adalah hukuman dari Tuhan. Tapi kok sepertinya kalau berbicara tentang hukuman, kok sepertinya Tuhan jahat sekali ya Pak. Nah, ini seperti apa menyikapinya Pak? Sebenarnya harus seperti apa cara berpikirnya? Jadi cara berpikirnya logis saja lah. Kalau kita istilahnya dalam bahasa kami pun itu dikatakan dengan karma ya. Karma siapa yang menanam, dia akan menuai, kan begitu. Nah ini konsep ini sudah sebetulnya evolusi manusia ataupun juga tumbuhan dan sebagainya di alam ini semuanya seperti itu. Khususnya bagi manusia ketika dia berbuat tidak baik, dia akan juga menuai ketidakbaikan. Nah oleh karena itu memang manusia ini diingatkan untuk selalu satu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, yang kedua adalah sinergitas dengan alam supaya mereka ini istilahnya sama-sama makhluk Tuhan ini memiliki hak dan kewajiban yang sama, begitu loh. Dan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Dan yang ketiga, kita harus menjaga alam ini, menjaga bumi ini agar kita tidak kena karma. Tadi katakan kalau kita menebang pohon seenaknya, yang terjadi apa? Banjir terjadi, apalagi tanah longsor dan sebagainya. Sumber mata air pun juga akan mati ketika kita menebang pohon seenaknya. Nah, ini namanya karma. Nah, manusia hanya mengatakan ini adalah hukuman dari Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu Maha Agung, Maha Rohim. Tidak mungkin akan menghukum manusia ini karena ulah manusia aja. Andai kata manusia sadar akan makhluk yang lain dan ada sinergitas, itu tidak akan terjadi yang namanya karma. Dan ini bagian daripada dosa atau kesalahan manusia itu sendiri. Seperti itu. Ya, berarti sudah jelas ya pemirsa ya. Tidak mungkin Tuhan Sang Pencipta kita ini memberikan kita hukuman kepada manusia, tapi ya memang karena ulah manusia sendiri yang mungkin tidak melestarikan alam, tidak menjaga alam. Jadi Pak Andi ada yang ingin ditambahkan mengenai statement bahwa merupakan hukuman atau karma, Pak? Iya. Jadi memang statement tersebut saya kurang sependapat, Mbak. Karena apa? Tadi yang disampaikan oleh Bapak Jayusman bahwasanya Yang Maha Kuasa itu adalah mempunyai sifat yang rohim, adil, dan waseso, juga keagungan. Nah, dari sifat tersebut maka tidak ada niatan atau apa ya, keinginan dari Yang Maha Kuasa untuk menghukum manusia itu sendiri. Manusia itu istilahnya ngunduh waing pakarti. Jadi apa yang dilakukan hari ini maka dia akan menerima hasilnya di hari kemudian, seperti itu. Ya, baik, sudah jelas sekali ya pemirsa. Baik, kita lanjutkan lagi mengenai bencana-bencana alam. Mungkin tadi kita sudah berbicara tentang bencana alam. Mungkin saat ini ke COVID Pak ya, COVID-19. Bagaimana kita menyikapinya di masa era new normal seperti ini. Tapi kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Jangan kemana-mana karena setelah jeda berikut, Manage Your Mind akan kembali.